Selamat datang pada perkuliahan kelima Perancangan dan Pelaksanaan Survei sebagai salah satu mata kuliah non-kredit dari MOOCs Massive Open Online Courses. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan hasil survei. Pendahuluan. Hasil survei yang sudah dilakukan selanjutnya dikumpulkan dan diinput ke dalam suatu tabel dan disimpan ke dalam suatu file data, misalnya dalam Excel. Data survei ini diolah untuk menghasilkan statistika deskriptif berupa penyajian ringkasan data yang berupa ringkasan numerik untuk data numerik, misalnya nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, modus, median, dan lain-lain. Dan juga tabel distribusi frekuensi. Sedangkan penyajian yang kedua adalah penyajian data secara visual. Penyajian data secara visual dapat berupa gambar, diagram, grafik. Data hasil survei juga dapat dianalisis menggunakan metode-metode statistika yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ada banyak metode statistik yang dapat digunakan. Metode statistik ini berperan sebagai alat untuk menganalisis data agar hasil akhir dapat menjawab tujuan penelitian yang sudah ditetapkan di awal penelitian. Hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data yang sudah dikerjakan, yang berupa penyajian ringkasan numerik dan visual, dan juga berupa output hasil dari suatu teknik metode statistik, selanjutnya dibuat narasi yang menjelaskan output-output tersebut. Narasi penjelasan-penjelasan ini disebut sebagai interpretasi hasil. Interpretasi hasil. Sesudah memberi interpretasi pada hasil pengolahan data, kita mulai menyusun laporan berupa makalah ilmiah yang memiliki anatomi sebagai berikut. Jadi dalam laporan atau makalah ilmiah, hal-hal ini harus terkandung, yaitu judul dan nama peneliti, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi, analisis data dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih jika ada, dan referensi atau daftar pustaka. Kita akan membahas lebih detail mengenai 9 komponen ini yang harus ada di dalam penulisan ilmiah. Judul dan peneliti. Tuliskan judul dan nama peneliti yang terlibat dalam penelitian. Abstrak. Abstrak berisi pendahuluan singkat, tujuan penelitian, data dan metode yang digunakan. Hasil penelitian ringkas. Biasanya abstrak tidak lebih dari 200 kata. Lalu perlu dilengkapi dengan kata kunci atau keywords yang terdiri dari 3-5 kata atau frase yang tidak terdapat pada judul. Yang ketiga, pendahuluan. Menuliskan latar belakang, mengapa topik terkait perlu diteliti. Tuliskan sasaran penelitian dan alasannya. Tuliskan tujuan penelitian. Landasan teori. Teori dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Ya, jadi landasan teori terdiri dari teori dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Lalu definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel yang digunakan, cara mengukur variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten jika ada. Tuliskan hipotesis penelitian. Metodologi. Menuliskan dasar metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk menjelaskan populasi, sampel, cara pengambilan sampel, dan cara mengumpulkan data. Juga menuliskan metode analisis data yang digunakan. Yang keenam adalah analisis data dan pembahasan. Di bagian ini, peneliti menuliskan hasil reliabilitas dan validitas alat ukur kalau ada, deskripsi
hasil analisis data dan hasil utama yang didapatkan. Diusahakan hasil yang didapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan orang lain, sehingga mendapat kesimpulan yang lebih lengkap. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Menuliskan kesimpulan yang didapat dari penelitian dan menuliskan saran yang bisa dilakukan kemudian. Maksudnya saran biasanya berupa ide penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya. Yang kedelapan, ucapan terima kasih jika ada, misalnya penelitian didukung oleh dana dari suatu badan. Yang sembilan, referensi atau daftar pustaka. Menuliskan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian mengikuti aturan tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Kemudian lampiran jika ada. Lampiran biasanya berisi sebagian dari data yang digunakan atau output hasil dari perhitungan, output dari hasil perhitungan yang dilakukan di komputer atau menggunakan software tertentu. Penulisan daftar pustaka. Di sini cara penulisan daftar pustaka saya ambil dari yang bersumber dari APA, American Psychological Association. Penulisan ini umum digunakan. Jadi walaupun ini contoh yang diambil dari APA, namun ini adalah aturan yang biasa digunakan dalam menuliskan daftar pustaka atau referensi. Di sini ada rumusnya, yaitu nama pengarang. Ini misalnya nama pengarang ini singkatan dari nama keluarga atau family name, kemudian tahun publikasi, judul, dan penerbit atau bagian yang publisher. Kemudian ini jika sitasi dilakukan dalam artikel, yaitu nama pengarang dan tahun. Jika digunakan masuk dalam narasi, berarti nama pengarang, kemudian dalam kurung tahun. Sedangkan jika tidak masuk dalam narasi, hanya dalam kurung pengarang dan tahun. Ini contohnya. Yang berikut lebih jelas mengenai penulisan referensi, jadi bisa diikuti apa yang sudah dicontohkan di sini. Demikian juga ini penjelasan yang lebih detail mengenai referensi. Ini lebih besar tulisannya, sedangkan ini sangat kecil, jadi ini zoom dari halaman sebelumnya. Dan berikutnya ini adalah beberapa aturan penulisan daftar pustaka untuk beberapa sumber, misalnya buku, ini artikel jurnal, hasil penelitian tugas akhir, makalah pidato, artikel dalam antologi dengan editor, artikel majalah atau koran, internet, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kemudian ini penjelasan. Substansi tulisan atau artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila laporan penelitian sudah selesai disusun sesuai ketentuan penulisan ilmiah, dapat dilanjutkan dengan mencari atau menentukan jurnal yang dapat mempublikasikan makalah atau hasil penelitian yang sudah dilakukan. Persyaratan jurnal yang dituju harus diperhatikan. Kemudian sesuaikan makalah dengan format atau aturan yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Selain itu, apabila ada kesempatan mengikuti seminar, alangkah baiknya apabila hasil penelitian tersebut diseminarkan terlebih dahulu.
Berikut ini adalah ringkasan langkah penulisan hasil survei, yaitu persiapan data, pengolahan data, interpretasi hasil pengolahan data, penyusunan laporan penelitian atau tulisan ilmiah, makalah, paper, dan publikasi. Sedangkan ini adalah diagram alur kegiatan penelitian. Jadi tetapkan dulu permasalahan. Sesudah memahami permasalahan, kita membentuk tujuan, menuliskan tujuan. Berdasarkan tujuan, kita menentukan variabel untuk kemudian membuat kuesioner. Sesudah kuesioner selesai dibuat, kita sebarkan kepada responden. Kemudian jika data sudah terkumpul, kita persiapkan. Biasanya diawali dengan mengentry data dalam Excel, kemudian run data atau mengolah data. Sesudah kita mengolah data dan menghasilkan output, kita lakukan interpretasi hasil. Dan akhirnya kita dapat menyusun tulisan ilmiah. Sebagai tugas akhir dari perkuliahan ini, lakukan penelitian dengan langkah-langkah seperti disajikan pada alur penelitian. Bimbingan dapat dilakukan melalui forum atau email, alamat email di bawah ini. Terima kasih.